Nama saya Alvin. Pada tahun 2004, saya bekerja di sebuah perusahaan eksplorasi batu bara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tugas kami adalah mencari singkapan batu bara, yaitu lapisan batu bara yang muncul di permukaan tanah. Pekerjaan itu terdengar sederhana, tetapi perjalanan yang kami tempuh untuk mencarinya membawa kami pada pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan. Kami terdiri atas 6 orang dalam satu tim. Hari Senin pagi sekitar pukul 6, kami berangkat dari kampung Kelian Dalam. Saat itu belum ada jalan besar seperti sekarang. Satu-satunya cara menuju lokasi eksplorasi adalah berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 km melewati hutan lebat. Masing-masing membawa beras 10 kg, mie instan, serta perlengkapan pribadi lainnya. Bebannya berat, tetapi waktu itu semangat kami masih penuh. Kami menganggap perjalanan ini hanyalah bagian dari pekerjaan biasa. Udara pagi di pedalaman Kalimantan terasa lembab dan berat. Begitu memasuki hutan, aroma tanah basah langsung tercium. Pohon-pohon besar berdiri rapat, menutupi cahaya matahari. Kami menelusuri jalur lama bekas perusahaan kayu yang sudah lama ditinggalkan. Jalan itu nyaris tertutup semak, namun masih bisa dilalui jika seseorang tahu arah. Sepanjang perjalanan, hanya terdengar langkah kaki, deru napas, dan suara serangga yang tiada henti. Sekitar tengah hari, kami tiba di Kamp Tarik, pondok tua peninggalan perusahaan kayu. Dindingnya sudah lapuk, atapnya berlubang, dan di bagian lantainya tumbuh lumut tebal. Meskipun keadaannya memprihatinkan, hanya tempat itu yang masih bisa kami jadikan tempat beristirahat. Kami membentangkan terpal di atas atap yang rusak dan menjadikannya base camp pertama. Salah satu rekan kami berjalan agak lambat, sehingga perjalanan yang seharusnya selesai pukul 10 pagi baru tuntas sekitar pukul 12 siang. Kami berhenti, membuka bekal, dan mulai menanak nasi di atas tungku batu. Asap kayu yang lembab memenuhi udara, bercampur dengan bau daun kering yang terbakar. Di antara percikan api, terasa ada kesunyian yang tidak biasa, hening yang terlalu panjang, seolah hutan sedang memperhatikan kami. Menjelang sore, kami sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang mengambil air dari sungai kecil di dekat pondok, ada pula yang mencari kayu bakar. Di hutan seperti ini, semuanya harus disiapkan sebelum malam tiba. Kami tahu, ketika malam turun, hutan berubah. Kegelapannya bukan seperti malam di kota, lebih pekat, lebih hidup, dan terasa menekan. Malam pertama berjalan tanpa gangguan. Kami makan malam sederhana, berbincang sebentar, lalu berbaring di bawah atap terpal yang bergoyang tertiup angin. Suara hutan terdengar samar, tetapi di sela-selanya muncul jeda-jeda aneh, seakan ada sesuatu yang sedang mendengarkan. Saya sempat menatap keluar ke lambu. Pohon-pohon berdiri seperti bayangan hitam, dan di baliknya kabut tipis melayang pelan. Keesokan paginya kami mulai bekerja. Jalur pertama kami buka dengan parang, menandai koordinat menggunakan GPS, dan mencatat setiap lokasi yang memiliki singkapan batu bara. Selama 1 minggu pertama semuanya berjalan lancar. Tak ada hal ganjil, hanya kelelahan dan rutinitas biasa. Hutan masih terasa seperti hutan asing, tapi masih bisa dimengerti. Memasuki minggu kedua, bekal kami mulai menipis. Kami sepakat untuk turun kembali ke kampung guna membeli logistik tambahan. Setelah 2 hari, kami kembali ke hutan dengan semangat baru.
Kali ini kami masuk melalui Sungai Tahap menggunakan ketinting, perahu kecil bermesin satu. Perjalanan memakan waktu lebih dari 3 jam. Sungainya dangkal dan berkelok membuat kami beberapa kali harus turun untuk mendorong perahu melewati bebatuan. Cahaya matahari memantul di permukaan air, tapi hawa di bawah kanopi pepohonan tetap dingin dan lembab. Setelah tiba di ujung sungai, kami membangun pondok baru. Tiangnya terbuat dari batang muda, atapnya dari terpal, dan di sudutnya kami membuat tungku masak dari batu sungai. Saat api menyala, asap tipis naik lalu lenyap disapu angin. Di situ, suara jangkrik, air, dan dedaunan seperti menyatu menjadi satu irama yang pelan namun menegangkan. Malam harinya kami makan, mengatur bekal, dan beristirahat. Tidak ada yang aneh, tapi suasananya terasa berbeda. Keesokan paginya kami berangkat seperti biasa. Setiap orang sudah tahu tugasnya, jalur sudah dibagi, dan alat-alat sudah disiapkan sejak subuh. Tidak ada yang aneh, tapi entah kenapa pagi itu udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Hutan di sekitar Sungai Tahap seperti baru saja bangun, tapi belum sepenuhnya sadar. Angin nyaris tak bergerak, dan suara burung pun hampir tak terdengar. Saya berpasangan dengan adik saya. Ia turun ke sungai sebentar untuk mengambil air, sementara saya tinggal di pondok menyiapkan barang. Setelah makan siang, saya sempat duduk menunggu, tapi karena terlalu lama sendirian, saya memutuskan berjalan sebentar ke arah belakang. Niatnya hanya ingin mencari kayu garu, siapa tahu ada di sekitar situ. Lagi pula saya sudah hafal medan di hutan ini. Saya pernah berburu di daerah ini sebelumnya, tidak mungkin tersesat, pikir saya waktu itu. Saya berjalan santai, menyibak ranting kecil, melihat-lihat sekeliling. Tapi lama-lama langkah saya terasa makin jauh. Pohon-pohon tampak mirip semua. Di satu titik saya menemukan tebing batu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya mencoba berbalik arah, tapi jalurnya sudah berbeda. Semak-semak di depan saya terasa asing. Saya putar ke selatan, lalu ke timur, tapi tetap saja tidak menemukan jalur yang saya kenal. Awalnya saya masih tenang. Namun setelah beberapa kali berputar dan sadar saya sudah berjalan lebih dari 3 kilometer, dada saya mulai berat. Tidak ada tanda-tanda teman satu tim. Tidak ada suara manusia. Yang ada hanya desis angin pelan di sela-sela pohon. Saya berhenti di sebuah tempat yang aneh. Ada batu-batu besar tersusun seperti dinding. Bentuknya mirip rumah panjang yang sudah runtuh. Di bawahnya ada celah-celah kecil seperti gua. Udara di sana lembab dan berbau tanah tua. Di dalam kesunyian itu saya mulai sadar. Kalau saya panik, saya bisa mati di tempat ini. Saya duduk di atas batu, membuka rokok, menyalakannya perlahan. Asapnya naik pelan, dan anehnya justru itu membuat saya sedikit tenang. Dalam hati saya hanya berbisik, kalau saya benar-benar tersesat, tolong tunjukkan jalan pulang. Setelah itu saya berdiri lagi, mencoba berjalan ke arah selatan. Tidak tahu kenapa, tapi langkah saya terasa ringan. Dan beberapa menit kemudian, suara air mulai terdengar dari kejauhan. Saya berlari kecil ke arah itu, dan tiba-tiba saja saya sudah berada di hilir sungai tempat adik saya tadi turun, seolah saya dipindahkan begitu saja. Adik saya terlihat bingung ketika saya muncul. Ia berkata sudah menunggu lebih dari 1 jam. Saya hanya tersenyum, tidak menceritakan apa yang baru terjadi. Saya tahu tidak akan ada yang percaya. Kami lalu melanjutkan pekerjaan seperti biasa, menyusuri jalur GPS sambil mencatat data. Sore menjelang malam, sekitar pukul 8, kami baru sampai di pondok. Langkah sudah berat, perut lapar karena bekal habis. Kami langsung menyalakan api dan memasak seadanya. Selesai makan kami tidur. Hutan malam itu terasa dingin dan pekat,
Tapi kami sudah terlalu lelah untuk memikirkannya. Minggu itu berjalan tanpa kejadian berarti. Hanya kejadian tersesat itu yang sedikit mengusik pikiran saya, meski saya anggap biasa. Namun di malam ketiga, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Malam itu bulan hampir penuh, sekitar tanggal 13. Cahayanya menembus celah daun, membuat permukaan sungai di dekat pondok tampak berkilau. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kami duduk di dekat api yang mulai mengecil ketika suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Pelan sekali di awal, seperti tabuhan dari kejauhan. Lalu disusul bunyi lain, lebih dalam, seperti gendang kecil yang ditabuh berulang. Suara itu bergerak dari arah hulu, kemudian perlahan turun mengikuti aliran sungai. Nadanya seperti irama orang berjalan bersama, teratur, serempak, dan panjang. Kami saling menatap, tidak yakin dengan apa yang kami dengar. Saya akhirnya bertanya pelan, "Itu suara apa, Kak?" Kakak saya hanya menjawab singkat. Suaranya nyaris berbisik, "Diam saja. Itu orang sini." Saya spontan merinding. Dada terasa sesak, seperti udara di sekitar tiba-tiba menahan napas. Awalnya saya pikir itu hanya perasaan saya saja. Mungkin telinga saya salah dengar. Tapi setelah beberapa detik, suara itu semakin jelas, bergerak pelan di sepanjang sungai. Kadang terdengar dekat, lalu menjauh lagi seperti sesuatu yang sedang berarak. Saya menoleh ke teman saya, Chandra, yang tidur di sebelah. "Kamu dengar enggak?" Dia membuka mata, menatap ke arah luar kelambu, lalu mengangguk. Saya lalu memanggil kakak saya yang lain, Uda, dan bertanya dengan suara pelan, "Apa dengar juga, Kak?" Uda hanya mengangguk. Lalu dari sisi lain terdengar suara kakak tertua saya, Nurdin, yang suaranya berat tapi tenang. "Sebaiknya jangan dibicarakan. Kalau kalian dengar, dengar saja. Jangan dibahas malam ini." Semuanya terdiam. Tak ada yang menyalakan senter, tak ada yang mencoba mengintip keluar. Kami hanya berbaring diam, menunggu suara itu hilang. Tapi entah kenapa, setelah tahu semuanya mendengar hal yang sama, rasa dingin di tengkuk saya justru makin parah. Tak lama kemudian hujan turun deras. Atap terpal meneteskan air di beberapa titik. Nyamuk mulai berkerumun di dalam tenda. Kami mencoba tidur, tapi rasanya seperti ada yang mengawasi dari luar. Sekitar pukul 1:30 dini hari, saya terbangun karena ingin buang air kecil. Saya berusaha menahan, tapi rasa ingin buang air itu tidak tertahankan. Dengan langkah pelan, saya keluar dari tenda sambil membawa senter kecil. Bulan sudah agak miring di langit, cahayanya menembus sela pohon dan jatuh ke permukaan sungai. Suara hutan nyaris hilang, hanya terdengar bunyi tetesan air dari daun. Saat saya berdiri di dekat semak, suara itu terdengar lagi. Bukan dari jauh, tapi dari arah sungai, sekitar 15 meter di depan pondok. Irama yang sama, tapi kali ini tidak turun seperti semalam, melainkan naik melawan arus sungai. Saya terpaku. Rasanya semua bulu di tubuh berdiri. Suara itu makin lama makin jelas, seolah bergerak tepat ke arah saya. Entah apa yang mendorong, saya tidak menunggu lebih lama. Saya langsung lari masuk ke tenda, tanpa sempat menyalakan senter, tanpa peduli apakah celana saya basah atau tidak. Saya hanya ingin berada di dalam, di balik kelambu bersama orang lain. Di dalam tenda, napas saya berat. Tak lama kemudian suara itu lenyap. Hujan berhenti dan hutan kembali sunyi. Pagi harinya, Kak Nurdin menegur kami dengan nada tegas. "Nanti malam jangan ada yang bicara hal-hal aneh. Jangan ditanya, jangan dibahas. Kalau dengar sesuatu, diam saja." Kami semua mengangguk. Tapi semakin dilarang,
semakin besar rasa penasaran di dada. Apa sebenarnya suara itu? Siapa yang menabuh sesuatu di sungai jauh di tengah hutan seperti ini? Keesokan paginya, setelah hujan reda, saya memberanikan diri turun ke sungai untuk memastikan. Airnya jernih, mengalir tenang di antara batu-batu besar. Saya menyusuri tepi sungai sampai ke hulunya. Tak ada tanda apapun, tidak ada orang, tidak ada bekas perahu, tidak ada jejak langkah. Hanya ikan-ikan kecil yang berenang di bawah air. Saya sempat berpikir, mungkin yang kami dengar hanyalah gema air atau batu yang tergeser arus. Tapi dalam hati saya tahu, tidak. Suara semalam itu punya irama dan arah, seolah datang dari sesuatu yang hidup. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Hingga hari ke-6, kami memutuskan beristirahat sejenak. 4 orang dari kami pergi ke arah hulu untuk mencari ikan, sementara saya dan 1 teman pergi ke hilir. Sungai di sana dangkal, airnya hanya selutut. Kami membawa kail dan beberapa potong umpan, berharap bisa menambah lauk untuk malam nanti. Sore itu, suasana terasa lebih tenang. Langit cerah, suara air jernih mengalir pelan. Kami duduk di batu besar di tepi sungai, melempar kail dan menunggu. Tidak lama, ikan-ikan mulai menyambar. Kami mendapat banyak ikan salap besar dan seluang yang gemuk. Saat sedang menyiangi ikan, teman saya berkata, "Pelan, seluang jangan dibakar. Katanya nggak boleh kalau di hutan, kalau mau digoreng aja." Saya hanya mengangguk. Entah kenapa kalimat itu membuat saya sedikit tidak nyaman. Tapi kami tetap lanjut menyiapkan hasil tangkapan. Sore itu, sebelum matahari benar-benar turun, sesuatu mulai terasa aneh. Ketika saya sedang memukul-mukul akar pohon di tepi air, cara kami untuk membuat ikan keluar dari persembunyian, tiba-tiba ada sesuatu yang melempar batang kayu ke arah saya. Suaranya keras, tepat di belakang. Saya menoleh, tapi tak ada siapapun. Saya sempat berpikir, kakak saya yang bercanda. Tapi ketika saya tanya, dia menggeleng. "Bukan aku, lihat sendiri, aku di sini." Belum sempat kami membicarakan apa-apa, lemparan kedua datang. Kayu lebih besar kali ini, kira-kira sebesar lengan manusia. Jatuh di tengah sungai, menyibakkan air. Kami berdua terdiam, menatap ke arah seberang yang dipenuhi pepohonan rimbun. Lalu saya melihatnya. Di antara semak gelap di seberang sungai, berdiri seekor makhluk menyerupai anjing. Tubuhnya besar, bulunya kusam keabu-abuan. Tapi yang paling membuat darah saya dingin adalah matanya. Kuning kemerahan, berkilat di bawah bayangan pohon. Kadang warnanya kuning terang, lalu perlahan berubah menjadi merah. Saya sempat terpaku, lalu dengan refleks melempar balik potongan kayu yang saya pegang. Entah kenapa saya marah sekaligus takut. "Jangan ganggu kami!" teriak saya pelan. Kakak saya menatap saya dengan wajah pucat. "Jangan dilawan," katanya, tapi saya sudah terlanjur. Beberapa detik kemudian, dari arah kiri dan kanan sungai, muncul puluhan pasang mata serupa. Jumlahnya banyak, mungkin 100, mungkin lebih. Mereka berdiri diam di balik pepohonan, hanya matanya yang terlihat menyala di gelap. Kakak saya berbisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Mati kita, Vin. Itu anjing hutan, anjing hantu. Semua berbentuk serupa. Seperti anjing, tapi tidak sepenuhnya anjing. Tubuh mereka besar, tegap, dengan bulu keabu-abuan yang kusam. Tingginya bisa sampai perut orang dewasa. Beberapa malah hampir sepinggang. Dan yang paling membuat darah saya membeku adalah mata mereka, kuning kemerahan, berkilat dalam kegelapan.
kadang menyala kuning, lalu berubah merah seperti bara. Saya menatap ke sekeliling. Mereka bergerak perlahan, mengepung dari dua sisi. Tak ada suara gonggongan, tak ada raungan. Hanya bunyi napas mereka, panjang dan berat. Saya yang semula berani, tiba-tiba kehilangan nyali. Mandau di pinggang saya terasa ringan seperti tak berguna. Kami hanya berdua di tepi sungai itu, dengan satu parang, satu korek, dan tumpukan ikan hasil tangkapan di tanah. Kakak saya menarik tangan saya. "Cepat, lari ke tengah sungai!" Kami berlari menembus air dangkal. Di tengah arus ada gundukan pasir besar yang membentuk semacam pulau kecil. Di sanalah kami berhenti. Air mengalir di sekeliling, dan kami berharap makhluk-makhluk itu tidak bisa menyeberang. Tapi mereka terus mendekat. Derap langkah mereka membuat tanah bergetar pelan. Di pinggir sungai, di antara pohon-pohon tinggi, barisan mata merah itu kini hanya berjarak belasan meter. Tak satu pun dari mereka bersuara, tapi saya bisa merasakan tatapan mereka menusuk kulit. Kakak saya berteriak, "Cepat hidupkan api!" Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan korek dari kantong. Untungnya korek itu masih kering. Kami menumpuk daun kering, ranting, dan serpihan kayu, lalu menyalakan api di atas pulau kecil itu. Api menyala kecil, lalu membesar, tapi makhluk-makhluk itu tidak mundur. Mereka hanya berhenti, berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Api kami tambah besar. Kami bakar semua ranting, bahkan pakaian bekas yang basah. Tapi tetap saja mereka tidak takut. Suara napas mereka makin keras, dan kini saya bisa melihat bentuk kepala mereka dengan jelas, panjang, dengan telinga yang berdiri tegak di sisi atas tengkorak, tidak di samping seperti anjing biasa. Giginya tajam-tajam dan putih, lidahnya menjulur, mengeluarkan liur yang menetes tanpa henti. Saya hampir menyerah waktu itu. Tapi tiba-tiba, kakak saya mengambil sesuatu dari tepi api, cangkang keong sungai yang sudah mengeras seperti fosil. Ia melemparkannya ke dalam api. Begitu terbakar, bau aneh langsung menyebar. Bukan bau kayu, bukan bau daging, tapi semacam aroma tajam seperti kulit udang yang hangus. Saat asap itu keluar, makhluk-makhluk di seberang langsung bereaksi. Mereka mundur bersamaan, menurunkan kepala, lalu berbalik arah satu persatu. Dalam hitungan detik, semua menghilang ke balik pepohonan, seperti disapu angin. Saya dan kakak saya hanya berdiri diam, masih gemetar. Tubuh kami basah dan napas kami terengah. Kakak saya berbisik pelan, suaranya serak. "Kalau tadi tak ada keong itu, mungkin kita mati di sini." Kami duduk lama di dekat api yang mulai mengecil. Saya masih tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Siang itu matahari masih tinggi, tapi rasanya seperti malam. Beberapa jam kemudian, kami kembali ke pondok. Kakak saya Nurdin sudah menunggu di sana. Begitu kami bercerita, wajahnya langsung pucat. Ia berkata pelan, "Kalian masuk wilayah kampung gaib. Di situ memang sering muncul anjing hantu. Biasanya mereka penjaga tempat." Saya terdiam. Selama ini saya pikir hal-hal seperti itu hanya dongeng. Tapi apa yang saya lihat siang itu terlalu jelas untuk disebut khayalan. Bentuknya nyata, aromanya masih tertinggal di pakaian saya. Kakak saya melanjutkan, "Dulu orang tua Dayak sering bilang, di beberapa bagian hutan ada kampung tak terlihat. Kalau manusia masuk ke wilayah itu, makhluk penjaganya akan muncul. Kadang berupa harimau, kadang anjing hutan, kadang yang lain. Kalau tidak segera pergi,
bisa mati tanpa bekas. Saya hanya mengangguk. Dalam hati, rasa takut bercampur rasa syukur. Kami masih hidup. Sore itu kami makan dengan tangan gemetar. Setiap suara dari luar tenda membuat kami tersentak. Api kami jaga agar tidak padam dan tak satu pun dari kami berani bicara sembarangan. Malamnya, saat api tinggal bara, saya sempat bertanya pada kakak saya, "Tadi kau sempat baca doa ya, Kak? Kok bisa mereka lari begitu?" Ia tertawa kecil, tapi tawanya hambar. "Doa apa, Vin? Aku juga takut setengah mati. Aku cuma bakar apa saja yang kutemukan. Mungkin kebetulan yang terbakar itu fosil keong." Ia diam sejenak, lalu menatap api. "Tapi mungkin memang begitu caranya hutan menyelamatkan kita." Saya tidak membalas, hanya menatap bara api yang perlahan padam. Setelah kejadian dengan anjing hutan itu, suasana di pondok terasa berat. Tidak ada yang bicara banyak. Kami hanya makan seadanya, lalu duduk diam di sekitar api kecil. Tapi seperti mengulang pola yang sama, saat malam semakin larut, suara gong itu terdengar lagi. Pelan sekali di awal, seperti tabuhan jauh dari hulu sungai, disusul bunyi berat yang berulang. Suara itu seperti berjalan di atas air, kadang dekat, kadang jauh, tapi tetap saja terdengar jelas. Saya yang sejak awal penasaran tidak tahan. Kali ini, saya nekat turun ke sungai. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang membuat suara itu. Tapi sesampainya di tepi air, yang saya lihat hanya permukaan sungai yang bergelombang halus, seperti ada sesuatu lewat di bawahnya. Tidak ada orang, tidak ada perahu, tidak ada cahaya, hanya riak air yang bergerak sendiri. Saya menatap ke arah hulu, lalu suara itu muncul lagi, tepat dari arah yang sama. Dada saya mendadak dingin, semua bulu di tubuh saya berdiri. Ini sudah bukan suara biasa. Saya langsung berlari kembali ke pondok. Kakak saya menatap dengan ekspresi campur marah dan khawatir. "Berani juga kamu turun malam-malam," katanya. Saya hanya menggeleng, masih menahan napas. "Tadinya cuma penasaran, Kak, tapi begitu dengar lagi, saya lari." Malam itu saya akhirnya tertidur juga, tapi tidur saya tidak tenang. Dalam mimpi, saya melihat seorang pria tua berdiri di antara kabut tipis. Wajahnya samar, tapi jelas sekali ia mengenakan jubah kuning. Warna kuning itu menyala lembut di antara kegelapan, dari sorban di kepalanya sampai kain yang melingkar di bahunya. Ia berbicara pelan tapi tegas. "Jangan membuat gaduh di sini. Jangan menantang, jangan berbicara kotor. Jika ingin tidur, tidurlah, jangan merasa berani." Saya terdiam dalam mimpi itu, tidak bisa bergerak, hanya mendengarkan. Lalu sosok itu perlahan memudar, dan suara terakhir yang saya dengar hanyalah gumam lirih. "Tempat ini bukan untuk kalian." Saya terbangun sebelum subuh, dada masih sesak, tapi udara pagi terasa ringan. Saya mengambil wudhu, lalu salat sendirian di depan pondok. Saat matahari mulai muncul, saya mulai memasak untuk semua orang. Suasana pagi itu tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekitar pukul 6:30, teman-teman lain bangun. Kami sarapan bersama, dan setelah selesai, saya menceritakan mimpi itu. Tapi begitu mendengar, kakak saya langsung menatap tajam. "Kenapa kamu ceritakan itu?" katanya. Saya bingung. "Memangnya ada apa, Kak?" "Karena aku juga bermimpi hal yang sama," jawabnya pelan. Ternyata bukan hanya kami berdua. Setelah saling bertukar cerita, semua anggota tim mengaku bermimpi hal serupa, tentang orang berjubah kuning yang memberi peringatan untuk tidak membuat keributan di daerah itu. Tidak ada yang tahu apa artinya, tapi sejak pagi itu kami semua berbicara lebih pelan dan tidak berani bercanda. Namun saya dan Chandra, keponakan saya, masih bersikap keras kepala.
Dalam hati saya masih mencoba mencari logika. Saya pikir mungkin itu hanya efek kelelahan atau saran yang masuk lewat mimpi karena kami ketakutan. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kakak saya sempat berkata, "Kita sedang berada di wilayah yang disebut kampung gaib. Dulu orang-orang tua sering bilang siapapun yang berisik di sini pasti akan ditegur." Saya hanya diam. Dalam hati saya mencoba menolak percaya. Tapi bagian lain dari diri saya mulai merasa cemas. Beberapa hari kemudian kami melanjutkan pekerjaan. Hutan di sekitar Sungai Tahap masih sama, rimbun, basah, dan tenang. Tapi sejak kejadian itu ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Kalau siang, terasa seperti ada bayangan yang mengintai di antara pohon. Kalau malam, suara kecil, apapun terdengar, seperti bisikan yang memanggil. Hari ke-7, kami mulai berkemas untuk memindahkan titik jalur GPS. Saat itu Chandra, keponakan saya, terlihat berbeda. Dari pagi dia tampak lebih banyak diam. Tapi menjelang siang, saat kami makan bersama di pondok, dia mulai bercanda tidak pada tempatnya. "Kalau ketemu perempuan di sini aku nikahi aja, biar nggak balik kampung lagi," katanya sambil tertawa. Kami semua menegurnya agar tidak bicara seperti itu. Tapi dia hanya tertawa. Kak Nurdin yang paling tua menatap kami dengan wajah serius. "Kamu jangan banyak bicara. Kita sudah masuk jalur hantu beranak. Kalau hujan turun tapi matahari masih bersinar, jangan lewat jalan yang ada bercak darah. Itu tandanya dia sedang lewat." Kami semua terdiam. Udara terasa berubah. Kata orang tua-tua Dayak, kalau di hutan tiba-tiba turun hujan sementara matahari masih bersinar terang, itu tanda ada yang lewat. Dan hari itu, di tengah hutan Sungai Tahap, tanda itu muncul dengan jelas. Hujan turun pelan, tapi cahaya matahari menembus di sela-sela daun besar. Udara terasa aneh, dingin, tapi menyengat di kulit. Di jalur tanah di depan kami, ada bercak-bercak merah segar, menetes seperti darah dari atas pepohonan. Saya dan kakak saya berhenti. Kami saling berpandangan tanpa suara. Kakak saya berbisik pelan, "Ini tempatnya, ini daerah hantu beranak." Saya mengangguk pelan, dada saya berat. Suasana mendadak berubah, semua suara hutan menghilang. Tak ada burung, tak ada serangga. Yang tersisa hanya bunyi rintik hujan yang jatuh di daun-daun lebar di atas kepala kami. Kakak saya menatap ke depan. "Jangan banyak bicara, kita cari tempat teduh, jangan sampai pisah." Kami berjalan pelan, menyusuri jalur sempit di antara akar-akar besar. Di beberapa titik, saya masih melihat darah segar menetes di tanah, berjarak 2 atau 3 meter satu sama lain. Warnanya mencolok di antara daun basah. Saya menelan ludah, berusaha tidak panik. Lalu dari kejauhan terdengar suara perempuan, tapi bukan tawa seperti di film-film. Suaranya datar, pelan, seperti orang yang sedang berbicara sendiri. "Kamu ngapain di sini? Siapa suruh datang? Kenapa nggak pulang?" Nada suaranya seperti gumaman yang terbawa angin. Tidak melengking, tapi membuat tengkuk terasa ditarik dari belakang. Saya menatap ke arah suara itu, tapi kakak saya langsung menahan bahu saya. "Jangan lihat, jangan tengok," katanya. Kami berdua berhenti di bawah pohon besar, batangnya tebal, berlumut dengan akar yang melingkar seperti kursi alami. Di bawahnya agak kering, cukup untuk membuat api kecil. "Kita berhenti di sini, bikin api," perintah kakak saya. Dengan tangan gemetar, saya mengumpulkan ranting dan daun kering. Api dinyalakan dengan korek terakhir yang tersisa. Bara mulai hidup dan kami duduk menghadapnya. Di sekitar kami, suara itu masih terdengar. Kadang jauh, kadang dekat, kadang seperti di belakang, lalu pindah ke depan.
Lama-lama, suara itu berubah menjadi gumaman panjang. Seperti seseorang sedang berbicara cepat tapi tidak jelas kata-katanya. Hanya intonasinya yang makin tinggi, makin cepat, makin kesal. Suara itu makin dekat. Saya bisa mendengar jelas bunyi langkah di antara semak yang basah. Daun-daun bergeser pelan, lalu berhenti. Kakak saya berbisik tanpa menatap saya, "Kalau kamu lihat, jangan percaya dengan apapun yang kamu lihat. Dia bisa menyerupai siapa saja. Bisa jadi aku, bisa jadi kamu sendiri." Saya tidak sempat menjawab. Karena sesaat kemudian, dari arah kiri kami, tampak sosok perempuan berjalan perlahan. Tubuhnya tinggi, mengenakan kain putih panjang yang basah oleh hujan. Rambutnya sangat panjang, menjuntai ke depan dan belakang sampai hampir menyapu tanah. Dari jauh wajahnya tidak terlihat, hanya helai rambut hitam yang menutupi seluruh muka. Kakak saya langsung berbisik, "Jangan lihat, arahkan pandangan ke api." Saya mencoba menurut, tapi rasa penasaran membuat mata saya sedikit melirik. Saat itu, saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Di sela rambut panjang itu, ada kulit wajah pucat yang tampak basah, dan mulutnya seperti tersenyum samar. Dalam hitungan detik, sosok itu lenyap di balik kabut hujan, tapi udara di sekitar kami tiba-tiba menjadi sangat dingin. Api bergoyang lemah, seolah ada hembusan yang lewat. Kakak saya berdiri mengambil 2 anak mandau dari sarungnya. Pisau kecil yang biasa diselipkan bersama mandau utama. "Kalau dia mendekat, tanam ini di tanah yang ada darahnya," katanya. Saya menatap ke tanah di depan kami. Masih ada bercak merah segar di sana. Kami berdua menyiapkan diri. Suara itu kembali muncul, sekarang jauh lebih keras. Seperti seseorang yang marah dan berteriak, "Pergi! Kenapa datang ke sini? Ini bukan tempatmu." Api bergoyang makin kuat. Dari arah pepohonan terdengar sesuatu seperti helaan napas panjang. Kakak saya langsung menusukkan anak mandau ke tanah tepat di atas bercak darah itu. Saya ikut menancapkan pisau saya di sebelahnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang mengerikan. Bukan tawa manusia, lebih mirip kikikan panjang, tinggi dan patah-patah. Suara itu melengking sampai telinga saya berdengung. Saya spontan menutup telinga, tapi masih bisa merasakan getarannya di dada. Api berkobar tinggi, daun kering beterbangan. Dalam cahaya jingga, saya sempat melihat bayangan putih melesat cepat di antara pohon-pohon besar, lalu lenyap begitu saja. Kakak saya berteriak, "Cabut pisaumu, bakar lagi, tanam lagi." Kami melakukan itu berulang-ulang. Api kecil dari ranting kering terus menyala, menyorot asap tipis yang menggantung di bawah kanopi pohon. Setiap kali kami menusukkan pisau kecil itu, suara kikikan panjang kembali terdengar. Menjauh sebentar, lalu datang lagi dari arah berbeda. Seolah makhluk itu berputar di sekitar kami, mencari celah untuk mendekat. Saya sempat melirik ke arah hutan sebelah kanan, dan di sana saya melihat sosok putih berlari cepat di antara pohon. Rambutnya menjuntai panjang sampai tanah, kain putihnya kotor dan basah, dan tubuhnya seperti melayang 0,5 sentimeter dari tanah. Sekilas, matanya tampak kosong, 2 lubang hitam di wajah yang tak punya warna. Kakak saya langsung menancapkan pisaunya sekali lagi, sekeras yang ia bisa. Besi itu sudah merah membara karena terus dibakar di api. Saat mata pisaunya masuk ke tanah, suara tawa itu berhenti seketika. Lalu udara berubah tenang. Hanya terdengar hujan yang tersisa di ujung daun.
Kami berdua terduduk lemas. Butuh waktu hampir 1 jam sampai benar-benar yakin bahwa makhluk itu sudah pergi. Api dibiarkan menyala. Kakak saya hanya menatapnya tanpa berkata-kata. Saya bisa melihat betapa wajahnya sebenarnya pucat meskipun ia berusaha terlihat kuat. "Kita pulang," katanya akhirnya. "Jangan diteruskan lagi." Kami berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Hutan masih lembab, udara berat, tapi langkah kami terasa seperti menembus ruang yang baru saja dilepaskan dari sesuatu yang menahan. Saat kami tiba di pondok sekitar pukul 3 sore, Chandra sudah terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap atap. "Kita harus pulang," kata saya. "Kita pulang besok pagi," jawab kakak saya. "Malam ini jangan lewat sungai. Kalau malam mereka lebih banyak." Kami tidak membantah. Malam itu kami hanya duduk diam di sekitar api, menunggu pagi. Tapi justru malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup saya. Saya bisa melihat betapa wajahnya sebenarnya pucat, meskipun ia berusaha terlihat kuat. "Kita pulang," katanya akhirnya. "Jangan diteruskan lagi." Kami berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Hutan masih lembab, udara berat, tapi langkah kami terasa seperti menembus ruang yang baru saja dilepaskan dari sesuatu yang menahan. Saat kami tiba di pondok sekitar pukul 3 sore, Chandra sudah terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap atap. "Kita harus pulang," kata saya. "Kita pulang besok pagi," jawab kakak saya. "Malam ini jangan lewat sungai. Kalau malam mereka lebih banyak." Kami tidak membantah. Malam itu kami hanya duduk diam di sekitar api, menunggu pagi. Tapi justru malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup saya. Sekitar pukul 11, suara itu datang lagi. Bunyi gong dan tabuhan dari arah sungai. Tidak berhenti. Suara itu bergema terus, berpindah dari hulu ke hilir, lalu kembali lagi, seperti arak-arakan yang bolak-balik tanpa tujuan. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Api kami jaga agar tetap hidup dan tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Saya tidak tidur malam itu. Dari pukul 11 sampai pukul 3 pagi, suara itu tidak berhenti. Kadang pelan, kadang keras, kadang terasa sangat dekat. Saya duduk di dekat pintu pondok, mandau saya letakkan di pangkuan. Saya bahkan menahan kencing sampai pagi, takut melangkah keluar. Kakak saya sesekali membaca doa, tapi suaranya pun pelan. Nyaris hanya gumaman di antara bunyi tabuhan yang bersahutan. Ketika akhirnya suara itu berhenti, langit mulai berubah warna. Burung-burung kecil mulai terdengar, dan samar-samar cahaya pagi menembus sela pohon. Kakak saya baru berkata pelan, "Sekarang boleh keluar, tapi jangan sampai matahari benar-benar naik." Kami keluar satu persatu, masih dengan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Udara pagi di hutan itu terasa aneh, dingin, tapi lembab. Seperti ada sisa-sisa napas dari sesuatu yang baru saja pergi. Tanpa buang waktu, kami segera berkemas. Barang-barang dimasukkan ke karung, bekal diikat di punggung, dan Chandra kami bantu berdiri. Tubuhnya lemas, tapi ia masih bisa berjalan perlahan. Kami mulai menembus hutan, menuju ke tinting yang kami tinggalkan di tepian sungai. Perjalanan pulang memakan waktu hampir 4 jam. Saat perahu kecil itu mulai milir di sungai Kelian, dada saya terasa lega untuk pertama kalinya. Tapi di sisi lain ada rasa bersalah yang berat. Saya tahu, apa yang menimpa Chandra bukan sakit biasa. Itu teguran, atau mungkin hukuman. Sampai di kampung, Chandra langsung dibawa ke rumah mantri. Disuntik, tapi tidak ada perubahan.
Akhirnya keluarga memanggil seorang orang pintar. Selama berminggu-minggu ia dirawat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga, hanya bisa mengangguk dan menatap kosong. Baru setelah sebulan, perlahan ia mulai pulih. Bisa bicara lagi, bisa makan, meskipun masih terlihat lemah. Kami tidak pernah melanjutkan pekerjaan itu lagi. Semua sepakat berhenti. Bos kami pun tidak banyak tanya, hanya menyuruh kami istirahat dan menganggap urusan tambang itu selesai. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali saya lewat Sungai Tahap, saya masih teringat suara itu. Tabuhan dari hulu, seperti gong yang dipukul di bawah air. Kata orang kampung, setiap bulan terang, hari ke-13 sampai ke-16, suara itu masih sering terdengar. Tidak pernah ada yang berani mendekat. Sekarang, setiap kali saya mengingat kejadian itu, saya selalu berpikir, di hutan Kalimantan, yang terlihat tenang belum tentu kosong. Ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Kadang mereka hanya lewat. Tapi kalau kita berisik, sombong atau menantang, mereka akan menegur. Dan teguran mereka tidak selalu bisa kita tebus dengan nyawa. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.